The Bear, itulah julukan untuk pesawat pengebom Tupolev Tu-95 sama sekali tidak tersembunyi dan tidak dapat bertahan melawan rudal anti-pesawat modern yang diluncurkan dari udara dan permukaan. Hanya sedikit pesawat yang seistimewa Tupolev Tu-95, pesawat pengebom strategis Rusia dan pesawat patroli maritim bermesin 4 dengan wahana pengisian bahan bakar mirip unicorn raksasa. Namun, rudal jelajah yang diluncurkan Tupolev Tu-95 tidak harus mendekati pertahanan udara sejak awal. Hanya sedikit pesawat yang seistimewa Tupolev Tu-95, pesawat pengebom strategis Rusia dan pesawat patroli maritim bermesin 4 dengan wahana pengisian bahan bakar mirip unicorn raksasa. Membuatnya tampak seperti monster yang datang dari zaman prasejarah, atau setidaknya sejak Perang Dunia II, seperti yang sebenarnya terjadi. Melansir National Interest, lebih dari 60 tahun kemudian, Tu-95 tetap beroperasi karena hanya sedikit pesawat yang dapat menempuh jarak yang begitu jauh untuk jangka waktu yang lama sambil membawa muatan yang besar dan kuat. Dengan kata lain, Tu-95 adalah B-52 Rusia, tetapi satu dengan kecenderungan maritim yang jelas dan kebiasaan mengetuk pintu sistem pertahanan udara pesisir di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Tupolev lahir dari keinginan Uni Soviet untuk mengembangkan kekuatan pengebom strategisnya sendiri untuk menandingi yang diterjunkan oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Para perencana Soviet pada tahun 1950 meminta sebuah pesawat pengebom bermesin 4 yang dapat terbang sejauh 5.000 mil untuk mencapai sasaran di seluruh Amerika Serikat sambil mengangkut lebih dari 12 ton bom. Namun, mesin jet saat itu membakar bahan bakar terlalu cepat. Jadi, Biro Desain Andrei Tupolev membayangkan sebuah pesawat menggunakan 4 mesin turboprop NK-12 bertenaga dengan baling-baling kontrarotating. Masing-masing NK-12 memiliki 2 baling-baling, yang kedua berputar berlawanan arah dengan yang pertama. Ini tidak hanya menangkal torsi yang diciptakan oleh aliran udara rotasi dari baling-baling pertama, tetapi memanfaatkannya untuk kecepatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, baling-baling kontrarotating secara sederhana lebih efisien, tetapi karena lebih mahal untuk diproduksi dan dirawat, dan juga sangat berisik. Tu-95 adalah pesawat sangat besar sebenarnya, salah satu pesawat baling-baling tercepat yang ada, mampu melaju lebih dari 500 mil per jam. Ujung baling-baling berdiameter 18 kaki benar-benar berputar sedikit di atas kecepatan suara. Tu-95 juga memiliki kapasitas bahan bakar yang luar biasa dan dapat terbang sejauh 9.000 mil hanya dengan menggunakan bahan bakar internal. Setelah varian produksi awal, tipe selanjutnya menambahkan probe pengisian bahan bakar dalam penerbangan yang khas, bahkan memperluas jangkauannya. Tu-95 memiliki 6 hingga 8 awak tergantung pada jenisnya, termasuk 2 pilot dan 2 navigator, sedangkan awak yang tersisa mengoperasikan senjata atau sistem sensor. Versi asli dari Bear memiliki 2 meriam 23 mm laras ganda di perut dan ekor, dan 1 senjata tetap di hidung. Semuanya dimaksudkan untuk menangkal pejuang musuh. Varian Tu-95K dapat membawa rudal jelajah nuklir KH-20 yang sangat besar, yang dikenal oleh NATO sebagai AS-3 Kangaroo. Rudal itu memiliki jangkauan 300 hingga 600 km, dan tampak seperti pesawat tanpa sayap. Ada banyak Bear eksperimental, termasuk Tu-95 LAL, yang ditenagai oleh reaktor nuklir, dan Tu-95K, yang dirancang untuk membawa pesawat tempur MiG-19 untuk penyebaran udara, spionase, dan membayangi kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat.